Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi pada paket B. Kali ini kita akan belajar tentang seni budaya, yaitu seni peran. Baiklah, sekarang kita belajar langsung tentang pengertian seni peran. Jadi seni peran secara etimologi atau dalam bahasa Inggris berasal dari kata to act to, yaitu berbuat, bertindak, melakukan seolah-olah menjadi dari biasanya. Kemudian dari kata tersebut muncul kata aktor atau aktris. Mungkin kita sudah sering mendengarnya, aktor atau aktris. Aktor ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dia itu seorang pemeran laki-laki, sedangkan aktris digunakan untuk seorang pemeran perempuan. Kemudian perlu diingat dalam seni peran, baik itu teater tradisional maupun teater modern, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Antara lain, yang pertama, adanya kerja keras, kerjasama antara pemain dan sutradara. Jadi sutradara dia ini yang mengatur bagaimana sebuah peran itu harus dilakukan, bagaimana sebuah pertunjukan itu dilakukan, sedangkan pemain dia yang melakukannya. Kemudian menghindari terjadinya kesalahan pemilihan tokoh atau miscasting dalam seni peran. Jadi dalam seni peran tentunya aktor atau pemeran itu harus sesuai dengan karakter yang ingin diperankan. Misalnya kita mau memerankan orang baik, mukanya atau wajah orang yang memerankan itu harus cocok. Wajahnya seperti orang baik, tidak boleh wajah-wajah seperti preman atau sangar segala macam. Kemudian adanya keberanian untuk mencoba dan gagal. Jadi sebenarnya kita itu jangan takut gagal, kita harus berani gagal. Dari kegagalan kita bisa mengambil pengalaman yang sangat penting untuk kemajuan kita. Kemudian memiliki wawasan dan suka bergaul. Jadi seorang aktris atau aktor juga harus memiliki wawasan, otaknya harus cerdas, dia harus tahu bagaimana cara berimprovisasi, dan juga dia harus tahu bagaimana cara memahami kondisi yang ada. Yang selanjutnya harus percaya diri, memiliki kesadaran potensi atau kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jadi intinya, aktris atau aktor atau orang yang bermain film atau orang bermain teater, dia ini harus percaya diri, nggak boleh malu-malu. Kalau dia malu-malu, ya sudah pasti gagal tuh lah, gagal dan berantakan teater atau peran yang dia perankan. Jadi sebenarnya seni peran ini sangat banyak sekali. Ada seni peran untuk teater, ada seni peran untuk pantomim. Pantomim ini seni peran yang digunakan tanpa berbicara, tapi hanya menggunakan gerakan-gerakan saja. Ada juga seni peran yang biasa kita tonton, itu ada di film-film, itu sebenarnya seni peran. Kemudian ada unsur-unsur dalam seni peran. Yang pertama ini adalah lakon, atau dalam bahasa Jawa dia lakon ini ngelelakon, yaitu artinya melakukan. Melakon ini cerita yang dilakukan oleh seorang tokoh. Kemudian ada juga unsur suara, berfungsi untuk penyampaian pesan seni peran melalui bahasa verbal. Artinya dia digunakan untuk berkomunikasi secara verbal atau secara langsung. Kemudian unsur tubuh merupakan pengelolaan atau pelatihan agar tubuh memiliki stamina yang kuat dan kelenturan daya tahan refleks. Kemudian unsur penghayatan. Penghayatan adalah penjiwaan, mengisi suasana perasaan hati ke dalam sukma kita ketika membawakan seni perannya di pentas. Jadi dengan penghayatan maka peran yang kita lakukan seolah-olah natural, seolah-olah kita sedang mengalami peristiwa tersebut tanpa terlihat seperti sedang memerankan. Jadi nampaknya itu seperti terjadi sungguh-sungguh, itu namanya penghayatan. Kemudian ada unsur penokohan atau peran. Jadi tentu di dalam peran itu ada tokoh-tokohnya. Kemudian ada wataknya, ada sifatnya. Yang pertama, sifat-sifat dari tokoh ini protagonis atau tokoh utama, pelaku utama, atau disebut tokoh putih atau tokoh baik. Intinya protagonis ini adalah tokoh yang baik. Kemudian antagonis adalah lawan tokoh utama, penghambat pelaku utama, atau disebut tokoh hitam. Tokoh hitam artinya tokoh yang jahat. Kemudian ada deuteragonis, adalah tokoh yang berpihak kepada tokoh utama. Jadi deuteragonis ini intinya kawannya dari tokoh baik. Kemudian ada foil, tokoh yang berpihak pada lawan tokoh utama atau lebih berpihak kepada tokoh antagonis. Jadi kalau foil ini lawannya tokoh yang jahat.
Kemudian tetragonis, tokoh yang tidak memihak kepada salah satu tokoh. Jadi tokoh ini lebih netral. Jadi dia tidak baik dan tidak jahat, atau tidak mengikuti tokoh utama dan tidak mengikuti lawan dari tokoh utama. Kemudian ada confident, tokoh yang menjadi tempat penutaran suatu pendapat tokoh utama. Jadi confident ini sebenarnya tempat curhat atau segala macam tempat berkonsultasi. Kemudian ada reasoner, adalah tokoh yang menjadi corong bicara pengarang kepada penonton. Kemudian ada utility atau tokoh pembantu baik dari protagonis maupun antagonis. Kemudian ada unsur ruang. Ruang seni peran merupakan unsur tentang ruang imajiner yang diciptakan pemain. Kemudian ada unsur kostum. Kostum adalah perlengkapan yang dikenakan, menempel atau melekat, dan mendandani tubuh untuk memperindah tubuh. Kemudian ada unsur properti. Properti adalah peralatan yang digunakan pemain yang berfungsi untuk menguat watak atau karakter seorang pemain. Kemudian unsur musikal. Unsur musikal adalah unsur pengisi, penguat, pembangun suasana laku seni peran. Jadi kalau kita sering mendengar ada lagu-lagu, sebenarnya itu untuk penguat atau pembangun suasana di dalam seni peran. Mungkin di film-film kita sering mendengar ada musik-musiknya, ada lagu-lagunya, itu sebenarnya digunakan untuk penguat, pembangun suasana. Yang selanjutnya adalah teknik dasar seni peran. Yang pertama ada teknik dasar olah tubuh. Jadi teknik dasar olah tubuh ini ada 3. Yang pertama ada stamina atau kekuatan tubuh. Jadi kekuatan tubuh ini cara bagaimana melatih tubuh agar tubuh memiliki ketahanan fisik dan pernapasan yang kuat. Jadi dalam seni peran kita juga harus memiliki tubuh yang kuat dan pernapasan yang sehat. Kemudian keseimbangan tubuh. Latihan keseimbangan tubuh bertujuan untuk memberikan kita kemampuan otak yang dapat menguasai tubuh. Tumpuan latihan keseimbangan ini penekannya pada kekuatan kaki. Jadi keseimbangan, kita bisa belajar keseimbangan, misalnya kita berjalan dengan satu kaki, sehingga kita adanya sensor yang dikirimkan dari otak ke tubuh kita agar tubuh kita tidak oleng atau tidak terjatuh. Kemudian atau teaching atau peregangan. Peregangan adalah pelatihan atau pengelolaan bagian tubuh seperti otot-otot tubuh agar dapat memperoleh tubuh yang lentur dan dapat memiliki daya gerak yang refleks. Jadi peregangan ini istilahnya itu pemanasan dulu. Jadi dengan melakukan pemanasan, otot-otot kita itu tidak kaku. Jadi sehingga refleks kita saat melakukan peran lebih baik. Yang selanjutnya ada teknik olah vokal atau suara. Yang pertama ini adalah power atau kekuatan suara. Kekuatan suara ini bisa lemah atau bisa keras, suara yang dihasilkan dari pengucapan suatu kata atau kalimat. Jadi kita itu kapan kita harus menggunakan suara lemah, kapan kita harus menggunakan suara kuat, itu kita juga termasuk dalam teknik olah vokal atau suara. Kemudian ada dinamika. Dinamika adalah tempo pengucapan kalimat. Jadi maksudnya temponya itu cepat atau lambat atau sedang, itu namanya dinamika. Kemudian intonasi, irama dari suara dengan penekanan dan mengucapkan kalimat sehingga pengucapannya tidak monoton atau terkesan datar. Jadi kadang-kadang kita harus berbicara lemah, kadang-kadang kita harus berbicara kuat. Jadi bagaimana irama kita berbicara, itu namanya intonasi. Kemudian ada artikulasi atau kejelasan pengucapan kata. Jadi kata-kata itu harus diucapkan dengan jelas agar bisa dipahami langsung oleh penonton. Yang selanjutnya ada teknik olah rasa. Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi adalah gerbang atau faktor utama yang menentukan kelangsungan, mengatur, mengendalikan fenomena psikologi seorang aktor dalam menguasai perannya. Jadi dengan konsentrasi ini merupakan faktor utama yang menentukan kelangsungannya, atau dengan konsentrasi ini bisa ditebak langsung bagaimana seorang pemeran itu bisa dengan mudahnya menguasai perannya.
Kemudian teknik imajinasi adalah kemampuan dalam menciptakan daya hayal sebagai hasil kepekaan ingatan emosi dari kehidupan sehari-hari. Kemudian adalah kemampuan peralatan tubuh atau indera dalam merespon dan bereaksi terhadap berbagai utama yang berhubungan dengan sifat-sifat. Jadi panca indera ini ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kulit, dan ada lidah atau rasa. Kemudian teknik kepekaan rasa merupakan tujuan utama yang dilatih oleh rasa, diharapkan dapat menghadirkan keterampilan mengatur atau mengendalikan permainan emosi kapan saja jika diperlukan. Jadi teknik kepekaan rasa ini bukan rasa yang dirasakan oleh lidah, tapi rasa yang dirasakan oleh emosi atau dirasakan oleh hati. Jadi kapan kita harus menunjukkan emosi yang kuat, kapan kita harus menunjukkan emosi yang lemah, ini termasuk dalam teknik olah rasa. Kemudian teknik ruang. Yang pertama ada leveling. Dalam konteks seni peran, leveling merupakan pengaturan tinggi rendah pemain dalam ruang pentas. Kemudian business adalah atau bisnis usaha pemain dalam membunuh dari rasa membosankan, kejenuhan, kebingungan, kekuatan, dan berbentuk sesuatu dalam mengisi kekosongan untuk terjadi ketika berada di dalam peran. Ini business ini bagaimana seseorang itu menghilangkan rasa bosannya saat mengalami peran, saat menjalankan peran. Kemudian movement atau perpindahan atau pergerakan tempat. Jadi kapan seseorang itu harus berpindah dari tempat satu ke tempat lain, ini termasuk dalam teknik ruang. Kemudian ada blocking. Blocking ini berhubungan dengan latihan untuk mendukung elemen artistik di mana para pemain harus mempunyai kepekaan ruang atau penguasaan panggung. Jadi intinya blocking ini seorang pemeran harus menguasai panggungnya. Jadi dia tidak boleh berdiam diri di tempat terus, kemudian dia tidak melakukan gerakan-gerakan lain, karena blocking atau penguasaan ruang ini sangat penting untuk keindahan atau estetika dari seni peran tersebut. Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan soalnya. Terima kasih.